Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin habibina wa qudwatina wa imamina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian awak tentang kultum kemarin, tentang mengingat-ingat nikmat Allah yang paling agung, yaitu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena kita kemarin ada permintaan dari salah satu guru kita di sini, yaitu Ustaz Boy Hadi ya. Nah, tanyalah ke Ustaz yang ajar hadis katanya. Saya sekali bahas sirah katanya. Nah, ya oke, insyaallah. Yang ketiga, kita relaksasi sedikit, istirahat dulu dari mengkaji hadis Arba'in Nawawi. Oleh karena itu kita sekarang mengangkat tema sirah nabawiyah dalam rangka karena kita juga masih berada dalam bulan Rabiul Awal. Jadi yang mengingat Nabi Muhammad SAW itu ada 3 macam kelompok. Yang mengingat Rasulullah SAW itu bisa dibagi ke 3 macam periode, 3 macam masa. 1, golongan yang mengingat Nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Itu kita ini. Mulai dari zaman tabi'in hingga nanti akhir zaman, yang tidak pernah melihat secara langsung Rasulullah. Dalilnya itu yang kita sampaikan kemarin pada kultum subuh. Bagi yang tidak hadir kultum subuh kemarin, silahkan tanya yang hadir. Baik. Kemudian yang kedua, orang yang mengingati Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Itulah orang paling beruntung di dunia, itu para sahabatnya Nabi SAW. Yang mana dalilnya juga kita sampaikan pada kultum kemarin. Kemudian ada satu golongan lagi yang mengingati Rasulullah SAW sebelum beliau lahir. Ini jarang dibahas. Jadi ada umat yang mengenal Nabi Muhammad SAW dan mengenang beliau, menyebut-nyebut beliau sebelum beliau lahir ke atas dunia ini. Ya, bukan sahabat, apalagi kita. Yaitu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dititipkan oleh Allah kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran, yaitu Ahlul Kitab. Kalau kita nyebut Ahlul Kitab, itu terbagi 2, kalangan Nasrani dan kalangan Yahudi. Ya, 2 golongan itu. Mereka disebut Ahlul Kitab karena mereka memegang kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, mereka mengenal tentang tauhid, mereka mengenal tentang kenabian, kisah-kisah para nabi, walaupun ajaran nabi-nabi yang mereka ikuti itu terkadang diselewengkan, diotak-atik dan lain sebagainya. Tapi Ahlul Kitab secara umum mereka mengenal siapa itu Nabi Pamungkas, siapa itu Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi dan rasul, wa khatamul anbiya wal mursalin, penutup risalah kenabian. Yang mana risalah kenabian ini dimulai sejak Nabi Adam. Risalah kerasulan dimulai sejak zaman Nabi Nuh. Dan itu terus berlangsung. Jadi kalau ditanya peradaban manusia, yaitu peradaban Islam itu sendiri. Kalau ditanya tentang peradaban manusia, yaitu peradaban Islam itu sendiri. Sejak kapan Islam ada? Sejak Nabi Adam ada di muka bumi. Dan Nabi yang diutus Allah itu sangat banyak. Dalam riwayat 124.000 jumlahnya total.
Rasul 315, dan seluruh risalahnya membawa tauhid yang sama, yaitu la ilaha illallah. Kemudian penutup dari risalah itu ada pada seorang nabi yang disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum nabi itu lahir, Nabi Muhammad SAW lahir, itu orang-orang yang memiliki kitab samawi sebelum Quranul Karim itu mengenal persis Rasulullah SAW. Orang Yahudi dan Nasrani itu mengenal persis Rasulullah SAW, yang pakarnya ya, bukan orang umumnya, orang awamnya. Yang betul-betul pakar tentang Taurat dan Injil dan Zabur itu mengenal Rasulullah SAW. Bahkan pengenalan mereka sama dengan mengenal anak mereka sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang diberi kitab-kitab samawi, Taurat, Zabur dan Injil dari kalangan Yahudi dan Nasrani, itu mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifun, sebagaimana mereka mengenal abna'ahum, anak kandung mereka sendiri. Bayangkan tuh Pak. Ibu kenal anak ibu kan Bu? Muabaranya berhenti menyusu, kebiasaannya, di mana tando laiyanya, di mana dulu pernah berkada, kalau pernah. Di mana terjatuh dulu, di mana rambutnya yang dulu tumbuh, mana yang talek tumbuh, bilo giginya tumbuh, tahu persis ibu kan? Pak juga begitu. Itulah kenalnya ahlul kitab kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa nama Nabi itu, siapanya, siapa maknya, dari suku mana, di mana tinggal, bah bentuk rambutnya, bah tinggi badannya, warna kulitnya, bilonya mulai dakwah, yang diserukannya, ajarannya, bilonya diusir dari kaumnya, bilonya hijrah, barang-barang yang dilaluinya, tanda yang ada di punggungnya dari khatam nubuwah. Detail sekali mereka mendapatkan informasi tentang Rasulullah itu dalam kitab-kitab mereka. Cuman kata Allah menyambung ayat tadi itu 146 Baqarah, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haq. Tetapi dedengkot-dedengkot mereka, pemimpin-pemimpin mereka yang mengerti isi Taurat itu, la yaktumunal haq, mereka menyembunyikan itu. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Dalam tafsiran sebagian ulama, mereka mengubah-ubah spesifikasi Nabi itu. Nabi rambutnya ikal, disabutnya lurus. Nabi badannya proporsional, disabutnya tinggi tunjang. Nabi rambutnya warna hitam, disabutnya warna merah. Diganti-gantinya Pak Ibu. Itu kerjaan fariqun minhum, yaitu dedengkot atau pemimpin-pemimpin dari kalangan ahlul kitab. Nah, kalau kita menyebut Nabi Muhammad SAW dan ahlul kitab, sebenarnya antara Bani Ismail, ya Nabi kita kan berasal dari Bani Ismail, dan Bani Israel, itu yang menyatukan benang merahnya ada pada satu nama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sayyidah Sarah, tinggal di Palestina. Lahir Ishak, beranak pinak. Ishak di situ lahirlah seantara anak duanya itu Yakub. Yakub beranak pinak, semuanya itu berkembang di Baitul Maqdis, di negeri Syam, di Palestina sekarang, atau dulu namanya Kan'an. Disitulah Bani Ishak atau Bani Israel berkembang. Nah, anak sulung dari Nabi Ibrahim, dari istri kedua yaitu Siti Hajar, itu dipisahkan jauh ke bawah, ke selatan, hampir sampai ke Yaman, yaitu di kota Mekah. Dulu lembah Bakkah namanya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakah. Itu ditempatkan di situ keturunan Ibrahim dari jalur anaknya yang pertama sulung, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Perintah Allah bukan untuk memisahkan istri supaya mereka tidak ribut, bukan. Itu rumah tangga zaman sekarang gitu. Si cik di siko, si kedua, siko si kampek, si nan. Nah, memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita selamat dari fitnah yang beredar ketika itu di Baitul Maqdis dan negeri-negeri Syam, negara Bizantium dan lain sebagainya. Selamat Nabi Muhammad dari fitnah itu. Dipisahkan di utara ada Bani Ishak atau Bani Israel, di selatan ada Bani Ismail. Diantar Nabi Ibrahim istrinya Siti Hajar, diantarkan bersama anak semata wayang waktu itu, anak sulung Nabi Ismail yang dinantikan sekian-sekian tahun. Umur 87 baru layan Nabi Ismail itu, bayangkan.
doanya tidak henti siang dan malam. Lahir anak itu disuruh pisah. Hanya berbekal beberapa keranjang korma dan beberapa kendi air. Lalu ditaruhlah dia di kemah, dibikin kemah. Ditaruhlah Siti Hajar di situ sama anak. Di lembah yang tidak ada penghuni sebab-sebab kehidupan. Maka Nabi Siti Hajar bertanya, "Wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami berdua di sini?" Nabi Ibrahim lah nyupai lihat ke Palestina. Mantan saja istilahnya. "Kenapa engkau meninggalkan kami?" Sampai 3 kali bertanya Siti Hajar. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Siti Hajar yang keempat bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim cuma menganggukkan kepalanya, "Ya." Padahal dalam hatinya sudah padih meninggalkan anak. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim berjalan sampai tidak kelihatan lagi oleh istrinya Siti Hajar ini. Tidak kelihatan lagi oleh istri dan anaknya. Dari kejauhan, barulah di situ Nabi Ibrahim mengangkat tangan sambil meneteskan air mata. "Rabbana inni askantu min zurriyati." Ya Allah, kutitipkan sebagian zuriatku, keturunanku. Biwadin ghairi zi zar'in, di tempat lembah yang tidak ada tanam-tanamannya. Liuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat kelak. Yo sudah turami Mekah kini kalau pergi umrah sudah dasak sini. Liuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan hati manusia condong kasinan. Pokoknya kalau disebut Mekah pasti rindu kasinan. Jadikanlah hati mereka condong orang-orang itu kepada mereka, pada tempat itu dan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Siti Hajar. Warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berikanlah mereka rezeki berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Nabi Ismail, Ishak melahirkan Yakub. Yakub punya 12 anak laki-laki dari 4 orang istri. Dari 12 anak inilah menjadi ketua atau suku utama dari Bani Israel, 12 suku itu. Dari kakaknya Nabi Yusuf ada bernama Lawi. Lawi inilah banyak dari Nabi dan Rasul muncul dari keturunan dia. Maka berkembanglah banyak Nabi dan Rasul, ribuan jumlahnya dari keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Ya. Kemudian dari jalur Ismail tidak ada nabi, kecuali di ujung. Generasi ke-60. Nabi Ismail punya anak namanya Kedar. Kedar ini punya cucu yang ke-9 balik bernama Adnan. Adnan ini menjadi kabilah Arab yang dinisbatkan kepadanya, yaitu Adnaniyah, Arab putih. Kemudian Adnan ini melahirkan suku Quraisy. Quraisy punya banyak klan-klan anak suku. Salah satu anak sukunya Bani Hashim. Bani Hashim inilah yang nanti melahirkan atau memunculkan sosok Nabi penghujung, Nabi penutup, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kembali lagi, kan kita tadi tahu bahwasanya keturunan dari Nabi Ibrahim dari jalur Yakub, Ishak Yakub itu beredar berkumpul di daerah Sinai, daerah Kan'an, daerah Palestina, paling jauh ke Mesir, dibawa pulang lagi sama Nabi Musa. Setelah 400 tahun di situ pulang lagi ke daerah Baitul Maqdis. Maka disitulah kebanyakan ahlul kitab alias Bani Israel alias Yahudi dan Nasrani di Syam. Nah, tadi kita bilang bahwasanya orang-orang Yahudi, Nasrani dan ahlul kitab itu mengetahui tentang Nabi akhir zaman yang akan lahir di Mekah, ciri-cirinya dan lain sebagainya. Apakah mereka tinggal diam saja di Baitul Maqdis? Tidak, Pak Ibu. Sekian dari mereka itu jemput bola. Jemput bola. Mereka ingin sekali menyambut Nabi itu bukan di Baitul Maqdis, tetapi mereka mengejar Nabi itu sampai ke Madinah. Maka di Madinah berdatanganlah orang-orang Bani Israel dari kalangan Yahudi, berdatanganlah dari Nasrani, berdatangan ya Allah. Berdatanganlah orang-orang Yahudi dari Syam itu, dari Palestina itu ke Yathrib. Yathrib ini nama lama dari kota Madinah. Ya. Padahal mereka tahu posisi Baitul Maqdis itu tanah haram, tanah suci. Di situ ada bekas Haikal Sulaiman, di situ ada Masjid Al-Aqsa, di situ banyak kuburan para anbiya dan mursalin,
di situ tanah yang diberkahi oleh Allah, tapi rela mereka meninggalkan kampung mereka untuk apa Pak Ibu? Menyambut kedatangan Nabi yang terakhir. Dengan cara apa? Dengan mereka hijrah, pindah dengan status imigran, mereka menempati kota Yathrib. Suku Yahudi yang hijrah dari Palestina ke Madinah itu, atau Yathrib dulu namanya, itu banyak. Tapi yang terbesar dan terkenal ada 3. Tolong dihafal Pak Ibu, keluar ujian. Ujian malih Ustaz. Ujian di Padang Mahsyar. Baik, 3 suku ini akan terulang terus ketika Bapak Ibu berinteraksi membaca buku-buku sirah. 1, Bani Quraizah. Qaf, Ra, Ya, Zat, Za dan tak marbutah. Jadi Bani Quraizah. Yang kedua, Bani Qainuqa. Agak payah namanya Bu ya. Payah apa Pak? Bani Qainuqa. Qaf, Nun, Qaf, Ya, Nun, Qaf, Alif dan Ain. Qainuqa. Yang ketiga, Bani Nadir. Bani apa Bu? Nadir pakai dhat, Nun, dhat, Ya dan Ra. Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Ya, lama-lama nanti hafal juga. Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. 3 suku utama Yahudi yang rela meninggalkan Baitul Maqdis menuju kota Yathrib. Bakok mereka pindah ke kota Yathrib, meninggalkan kampung halaman, tanah suci mereka. Demi apa Pak Ibu? Menyambut hijrahnya Rasulullah. Mereka tahu nanti Rasulullah itu bakal hijrah dari Mekah menuju Madinah. Betul tak ke Mekahnya Ustaz? Tak tahu lambur. Tapi kalau ambo analisa, pikir-pikir, Yahudi ini kan cerdik. Kalau mereka hijrah ke Mekah, ikut disiksa pula nanti. Mereka ibaratnya ingin yang instan saja. Yaitu ketika Nabi sudah mendapatkan kekuasaan politik di Madinah. Yaudah, Madinah saja. Itu analisa ambo saja. Baik, jadi mereka pindah dari Baitul Maqdis ke selatan jauh, pindah ke kota Yathrib. Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah. Nah, status mereka di kota Yathrib ketika itu sebagai pendatang. Ya. Kota Yathrib ketika itu sudah ada penduduknya, ada pribuminya. Ada orang-orang yang memang sudah lama tinggal di situ. Siapa mereka? Ada 2 suku. Ada 2 suku Arab. Jadi pribuminya kok orang Arab. Keturunan Yaman sebenarnya. Ada 2 suku besar. 1 suku Aus. Yang kedua suku, yang tahu Bu? Khazraj. Susah aja Bu. Kha, Zai, Ra, Jim. Nah, suku Khazraj. Jadi Aus, Khazraj. Kalau Wak Bodi Caniago, nah itulah. Koto Piliang, nah itulah kira-kira. Jadi ada 2 suku besar sebagai pribumi yaitu Arab. Dulu suku Aus dan Khazraj ini ibarat kucing dengan wawau. Atus cakak tahu saya. Ini suku pribumi, orang Arab dan penyembah berhala. Tak kenal Taurat Injil, tak tahu itu. Mereka tuh musyrikun, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Bukan ahlul kitab, bukan Yahudi dan Nasrani. Kemudian mereka kedatangan imigran dari Palestina, yaitu orang Yahudi, 3 suku tadi itu. Nah, tahu kan kalau Yahudi sudah masuk ke satu wilayah, sama kayak Cina Bu. Orang-orang Yahudi itu pintar-pintar, cerdik-cerdik. Jadi mereka masuk ke kota Yathrib, menguasai perekonomian. Pintar mereka. Mereka menguasai pasar. Ya. Mereka itu double standar dalam hidup, dalam beragama. Jadi kalau kau orangnya nak riba itu haram dalam Taurat. Tapi untuk orang di luar Bani Israel hanya pakaikan riba itu. Itulah double standarnya mereka dalam bermuamalah. Jadi di masa damai, maksudnya, jadi Madinah atau Yathrib itu sudah ada 2 macam model masyarakat. Yang pertama pribumi, Aus dan Khazraj. Yang kedua pendatang yaitu Yahudi, Qainuqa, Quraizah dan Nadir.
Baik. Yang Yahudi ketika masa damai, mereka ini kadang keceplosan ngomong kepada orang-orang Arab pribumi. Apa kata mereka? Dalam kitab kami itu ada nabi yang akan muncul dari kalangan kalian, dari Mekah tapi dia orang Arab, dari Bani Ismail. Ciri-cirinya ini dan itu, ini dan itu. Jelaskan sama orang-orang ini. Tapi datang masa perang, ya, artinya ada kalanya orang Arab pribumi Aus dan Khazraj ini berperang dengan orang-orang Yahudi. Ada kalanya demikian. Karena mungkin faktor kecemburuan sosial, ekonomi, wallahu a'lam, tercatat mereka ini berperang. Perang mereka inilah diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Sebelah kiri paling atas. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Wa kanu di sini maksudnya ialah orang-orang Yahudi imigran tadi itu. 3 suku tadi itu. Bani Nadir, Qainuqa dan Bani Quraizah. Mereka kalau sedang konflik dengan penduduk asli kota Yasrib, orang-orang Arab ketika itu pribumi, mereka itu kalau perang selalu kalah. Jadi Yahudi ini track record perang mereka jelek. Mereka itu baru menang kalau pakai nabi di belakang, atau menyebut nama nabi, atau ikut membawa warisan para nabi. Mereka kalah perang, mereka baru menang perang kalau bawa nabi, yaitu di zaman Nabi Samuel. Pernah saya cerita di sini. Itu memakai tabutnya Nabi Musa dan Nabi Harun, pakai kotak. Di situ ada warisan Nabi Musa dan Harun. Kemudian itu kalah Jalut gara-gara itu. Ya sebab itu kalah Jalut oleh Talut dan Nabi Samuel. Baik. Ketika mereka berperang dengan pribumi Arab tadi itu, seringnya mereka kalah. Setelah kalah, hampir kalah mereka, atau mereka kalau ingin perang, kalau ingin menang dari peperangan itu, mereka melakukan yang namanya wa kanu min qablu yastaftihun. Dari kata istiftah. Istiftah itu artinya talabul fath, meminta kemenangan kepada Allah dengan cara membawa-bawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka lantas sasa, lampir kalah, mereka bersumpah, ya Allah. Ini sumpah Yahudi ni, Bu. Ya Allah, demi kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kau munculkan nanti di Mekah dan hijrah di daerah sini, dan kami akan, kalau dia sudah muncul, kami akan beriman kepadanya, kasih kemenangan kepada kami. Dibujuk-bujuknya Allah dengan membawa nama kekasihnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan wa kanu min qablu yastaftihun. Alal ladzina kafaru, mereka istiftah meminta kemenangan kepada Allah dengan cara menyebut nama Nabi Muhammad. Alal ladzina kafaru, ke atas orang-orang kafir. Orang-orang kafir di sini siapa yang dimaksud? Aus dan Khazraj, pribumi Madinah atau Yasrib itu namanya. Karena mereka masih kafir ketika itu. Nanti akan muslim mereka. Apa yang terjadi ketika mereka istiftah atau tawassul atau istilah yang lainnya dengan nama Nabi Muhammad SAW dan berjanji untuk beriman nanti kalau Nabi itu muncul, yang terjadi adalah mereka menang. Ini perlu pakai booster gitu, perlu pakai support system. Kalau mereka menyebut nama Nabi Muhammad, menang mereka. Itu dilakukan setiap kali kalau ada konflik. Bahkan mereka sempat mengancam-ancam, sering mengancam-ancam kepada pribumi Yasrib ketika itu. Apa mereka katakan? Awas kalian ya, kalau Nabi kami itu, Nabi yang ada di kitab kami itu, kalau nanti dia muncul, hijrah ke Madinah, kami akan ikut barisan dia, kalian akan diusir, kalian akan dibunuh semua. Lihat. Yahudi ini kerjaannya. Nanti kalau Nabi itu muncul, kalian akan diusir dari Madinah, kami akan menjadi pengikut dia nanti. Ibaratnya nyo ngadu lah ibaratnya. Awas kalian yo, teman nak kita kalau bercakap, surang menangi. Celia dah ampun yang bawa panggil apa yang itu Yahudi itu. Jadi nanti awas kalian kalau Nabi itu sudah muncul, kalian akan hilang, kalian akan diusir, kalian akan kalah dan lain sebagainya. Itu Yahudi. Kemudian faktanya bagaimana? Dah tahu kan sendiri faktanya gimana? Baca ayat itu lagi. Falamma ja'ahum, ketika telah datang kepada mereka, ya Nabi hijrah kan? Nabi muncul di Mekah, 13 tahun berdakwah, datang perintah hijrah ke Madinah, ke Yasrib namanya dulu. Falamma ja'ahum, setelah datang Nabi ke Yasrib, apa yang terjadi?
Ma'arofu yang mereka kenal itu, Nabi yang mereka kenal, bahkan mereka istiftah dengan itu waktu perang, kafaru bihi. Mereka kufur. Mereka malah yang pertama menolak Nabi tersebut. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad. Nah, kaum suku Aus dan Khazraj tadi itu, mereka kan sudah dapat bocoran nih kisi-kisi Nabi akhir zaman. Akhirnya mereka menyelidiki itu ke Mekah. Nabi SAW diangkat menjadi Rasul ketika beliau berusia 40 tahun. Berdakwah sejak itu siang dan malam, setiap hari di rumah penduduk, di sekitar Masjidil Haram, di pasar-pasar. Nabi berkata, Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Itu dalilnya berdakwah keliling-keliling itu dalilnya tuh. Kenapa saya pun? Nah, itu dalilnya. Dakwah keliling-keliling itu dalilnya. Nabi SAW datangi rumah-rumah, pasar-pasar, berjalan Nabi itu ngajak orang kepada Islam. Terutama semangat itu semakin kuat, semangat dakwah itu kuat ketika masuk bulan Syawal. Apa yang terjadi bulan Syawal, Bu Ibu? Masuk bulan-bulan haji. Zulqa'dah, Zulhijjah. Kenapa masuk bulan haji Nabi tambah semangat berdakwah? Karena orang-orang berkumpul mendatangi kota Mekah untuk melaksanakan haji. Malah aduh haji itu Ustaz. Allah, haji ini peninggalan zaman Nabi Ibrahim. Kan Ka'bah lah dibangun ulang sama Nabi Ibrahim. Sejak itu sudah ada syariat untuk melaksanakan haji. Maka orang-orang dari berbagai daerah, Afrika, Persia, dari Romawi, bahkan dari Yaman itu menuju ke Mekah. Orang banyak berkumpul. Kalau banyak kumpulan orang mengabu, tak menggalih. Orang banyak kumpul mengaku wajah Nabi dakwah. Kalau kini lah satu kumpul-kumpul lapak lah, galih lah. Kalau Nabi mencelik orang rami, senang untuk menyampaikan Islam. Di antara yang datang itu adalah orang-orang dari Yathrib, yaitu suku Aus dan Khazraj. Dari banyak jutaan orang yang atau banyak sekian orang yang datang ke Mekah ketika itu, ternyata Aus dan Khazraj, orang-orang Yathrib, mendengar ada seorang yang mengaku Nabi, sehingga mereka terkoneksi dengan informasi yang telah mereka peroleh sebelumnya dari kalangan Yahudi. Akhirnya apa? Walaupun mereka tidak pegang Taurat, walaupun mereka tidak pegang Zabur dan Injil, tetapi mereka sudah punya data yang berharga tentang siapa Nabi tersebut, ciri-cirinya secara detail. Akhirnya mereka lihat mana yang namanya Muhammad, dilihat. Makanya orang Aus dan Khazraj ketika Nabi ajak masuk Islam, semuanya serentak masuk Islam. Jadi kalau penduduk Madinah itu mayoritas adalah orang Arab, yaitu Aus dan Khazraj. Kalau Aus dan Khazraj lah masuk Islam, berarti apa tuh? Berarti Madinah lah di tangan Rasulullah SAW. Lah dapat dukungan. Apalagi orang Aus dan Khazraj ketika mereka masuk Islam, tadinya anjing jo, kucing, maaf. Kucing jo, wow. Akhirnya ketika mereka sudah masuk Islam, dipersatukan oleh Rasulullah. Puluhan tahun bergenerasi mereka saling dendam. Mereka akhirnya dipersatukan oleh Rasulullah. Aus masuk Islam, Khazraj masuk Islam tanpa kecuali, digabungkan. Itulah yang disebut dengan kaum Ansar. Itu yang disebut dengan kaum Ansar. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Wahai orang beriman, jadilah penolong agama Allah. Ansar artinya penolong agama Allah. Baik, melihat orang Islam yang senior, kan Ansar baru masuk Islam, kanlah ada umat Islam sebelumnya di Mekah yang mengalami berbagai penyiksaan dan lain sebagainya. Muhajirin, itulah orang-orang Muhajirin. Melihat Nabi menderita, kan baru sudah diembargo 3 tahun di lembah Abu Talib tuh. Melihat kaum muslimin menderita di Mekah, akhirnya orang-orang Ansar menawarkan bantuan. Ya Rasulullah, ke tempat kami lah, berjuang dari kami, dari tempat kami di Yathrib. Kami akan angkat engkau menjadi pemimpin. Kita sebarkan Islam ini ke seluruh dunia. Ditawarkan bantuan kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi ke Madinah itu bukan karena itu, karena perintah dari Allah.
Karena semakin berat di Makkah kondisinya, maka Allah memerintahkan nabinya dan kaum muslimin untuk hijrah. Orang muhajirin tak bawa apa-apa, harta, tanah, sertifikat ditinggal semuanya. Rekening bank alun-alun waktu itu lah. Pokoknya kekayaan semua ditinggal, pergi ke Madinah. Di Madinah makan apa? Di mana tinggal? Lahadu kaum Ansor, membagi harta mereka menjadi dua. Bayangkan tuh Pak. Motor bebek ada 2 GC. Rumah ada 3, 1,5 surang. Janganlah istri pamor dan istri. Iya, ada yang menawarkan istri, tapi tidak lama kok dibasuh ke ibu dong. Itu tidak beneran diceraikan, tidak, itu saking ininya basa-basinya, mujamalahnya nama itu. Ya, kalau ada dia kambing 6, kambing yang lebih aman Pak contohnya. Nah, bagi 2 jadi 3 surang. Begitulah kaum Ansor itu. Maka disebut dengan kaum Ansor, manolong. Ya. Muhajirin hijrah ke Yasrib, Nabi pun hijrah ke Yasrib. Itu peristiwa hijrah sudah terkenal, lain lagi bab pengisahannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki 3 dari 4 syarat negara itu berdiri. Apa syarat negara berdiri Pak Ibu? Ada 4 setahu saya. Ada yang kuliah sospol di sini? Wah, iya betul. Luar biasa ibu-ibu Jamiatul Ulama. Ada 4 syarat negara didirikan. 1, ada wilayah. Nah, wilayahnya kan lah tuh Yasrib. Ketika Nabi datang ke Yasrib, Nabi ini punya kebiasaan. Kalau ada nama yang jelek, diganti dengan yang bagus. Yasrib itu artinya kota penyakit. Siapa yang singgah ke Yasrib, itu minimal kena COVID. Kena flu maksudnya. Jadi diubah nama kota Yasrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu artinya kota. Madinah Padang artinya kota Padang. Jadi kota yang bercahaya artinya. Madinah itu artinya kota. Karena dia pakai al di situ li ta'rif, jadi maksudnya kota tertentu yaitu kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diganti namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Kemudian semenjak kedatangan Nabi ke Yasrib itu, kota yang tadinya sumber penyakit menjadi kota yang bebas penyakit. Merahsia langsung Nabi yang tiba. Kota yang bersih, tidak ada penyakit lagi di situ. Orang yang sakit disembuh kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terakhir saya baca informasi, kota Madinah menurut WHO, menurut World Health Organization (PBB) United Nations, menurut PBB, kota Madinah dinobatkan kota paling sehat di dunia sekarang. Ya. Segitunya berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wilayah sudah ada. Bara luas wilayah Madinah itu Ustaz. Luas Masjid Nabawi kini. Bara luas kota Madinah zaman Nabi itu Ustaz. Luas Masjid Nabawi kini. Jadi kalau Pak Ibu payu umrah, payu jambu apa aja loh. Masuk marketing. Jadi kalau Pak Ibu payu umrah, ingin tahu bara luas kota Madinah di zaman Rasul, yang masjid itu. Masjid sekarang itu. Ya, itulah kota Madinah di zaman Nabi. Yang masjid di zaman Nabi yaitu Raudhah dan sekitarnya sedikit itu, tiang-tiangnya itu. Dan itu aja masjid di zaman Rasul. Mengalami perluasan seiring bergantinya para penguasa. Seiring bergantinya para penguasa. Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Kemudian Utsmani terakhir Raja Saudi yang memperluas gitu. Masjid Nabawi itu. Wilayah sudah ada, namanya juga sudah ada, nama negaranya sudah ada. Kemudian rakyat. Nah, syarat kedua adalah rakyat. Rakyatnya sudah ada. Cuman rakyat Madinah ketika itu masih heterogen. Masih beragam. Ada yang orang Arab, ada ahlul kitab. Ada Bani Ismail, ada orang Arab Qahtan, ada orang Bani Israel. Ada yang beragama Islam dan itu mayoritas, yaitu Aus dan Khazraj, yaitu orang Ansor dan orang Muhajirin telah pindah. Mayoritas berarti Muslim. Kemudian minoritasnya adalah Yahudi, Nasrani. Dan orang musyrik juga ada. Jadi secara agama diakui semuanya dalam negara Islam yang didirikan oleh Rasulullah. Untuk menyatukan semua elemen bangsa itu, maka Nabi membuat namanya Piagam Madinah, Fakta Madinah. Apa isinya? Di antaranya
semua agama diakui dan bebas beribadah, la ikraha fiddin, tidak dipaksa untuk masuk Islam, dibebaskan. Yahudi silahkan Yahudinya, Kristen dengan Kristennya, orang musyrik silahkan musyriknya, tidak ada masalah. Tetapi satu, diminta kesetiaannya kepada negara. Bagi kaum muslimin diambil zakat. Bagi orang yang non-Islam, zakat tak bayar, bayar jizyah namanya. Bayar jizyah bukan untuk Nabi, bukan untuk memperkaya sahabat, untuk pembangunan, untuk perlindungan, untuk administrasi negara. Jizyah, dan itu nilainya sangat-sangat kecil. Mereka bebas untuk beribadah dan lain sebagainya. Tetapi mereka satu, harus sama-sama menjaga keutuhan bangsa dan negara Islam waktu itu. Siapa presiden? Syarat kedua, rakyat sudah ada. Sukunya macam-macam, agamanya macam-macam, tapi sudah di-cover dalam satu bingkai namanya Piagam Madinah. Ya. Yang ketiga, syarat yang ketiga negara, ada pemerintahan, government. Nah, pemerintahannya sudah ada, yaitu presidennya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga punya perangkat, ada sekretaris Rasul, ada sekretaris Nabi itu contohnya Hasan bin Sabit, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada militernya juga ada. Siapa itu? Khalid bin Walid, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian ada pakar ekonominya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, muhsininnya apa istilahnya. Kemudian Nabi juga mendirikan masjid sebagai pusat ibadah, dakwah, tarbiyah, pendidikan, dan tempat musyawarah. Itu masjid tuh. Yang dipisahkan oleh Nabi cuma ekonomi, dibikin pasar di samping musajid. Kenapa Nabi ketika datang ke Madinah bangun masjid dulu, setelah itu pasar? Karena pasar di Yasrib di Madinah ketika itu sudah kadung dikuasai oleh Yahudi yang menerapkan prinsip riba dan lain sebagainya. Umat Islam gak kuat nih kalau ekonominya tidak dikuatkan, maka Nabi membuat pasar. Jadi komponen fasilitas umum, komponen masyarakat sudah dibuat oleh Nabi. Syarat yang keempat apa? Apa Bu? Undang-undang masuk tadi itu. Pemerintahan. Yang keempat pengakuan kedaulatan. Pengakuan kan, makanya dulu Agus Salim ke Mesir, Agus Salim ke kemana-mana itu kan untuk meminta pengakuan kedaulatan dari Palestina, Mesir dan lain sebagainya. Rakyat sudah ada, wilayah sudah ada, kemudian pemerintahan sudah ada. Kemudian yang keempat belum nih, kedaulatan. Belum ada pengakuan negara itu. Negara yang dibikin oleh Nabi ini belum ada pengakuan. Kapan adanya pengakuan itu? Tahun berapa? Tahun 6 Hijriah. 6 tahun setelah Nabi hijrah, Nabi bermimpi melaksanakan umroh. Akhirnya Nabi kacau. Capek Pak? Enggak. Baik. Sedikit minta 2 menit ya Pak Ibu ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala firman, "Falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih, fala'natullahi 'alal kafirin", maka laknat Allah akan menimpa orang-orang yang kafir. Kafirin di sini maknanya sudah orang-orang Yahudi yang tadi itu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dijadikan Nabi itu sebagai wasilah untuk kemenangan perang mereka. Mereka bocorkan bahkan ke orang lain, dipanggak-panggakan kepada orang-orang kafir ketika itu, justru mereka yang tidak beriman. Hal ini menjadi isyarat bahwasanya Pak Ibu, ilmu saja tidak cukup. Ilmu saja, pengetahuan, wawasan di kepala ini tidak cukup menyelamatkan seseorang. Apabila seseorang itu hatinya bermasalah, sebagaimana Yahudi, mereka punya hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok tidak dari Bani Israel? Kok dari Ismail sih? Orang Arab sih? Karena mereka punya hasad dan hubbud dunia, hati mereka bermasalah, ilmu yang di kepala, wawasan yang mereka miliki jadi tidak ada gunanya sama sekali. Justru orang Arab yang tidak punya ilmu yang banyak, ilmunya cuma sedikit saja, tapi karena mereka murni mencari kebenaran, mereka mendapatkan kebaikan dari ilmu yang sedikit itu. Jadi jangan putus asa, ilmu Anda banyak segala macam. Yang penting hati wa kebersihan. Ketika hati seseorang bersih, sedikit ilmu akan bermanfaat. Tapi kalau hati orang rusak, la estigo benarnya, kalau korupsi itu. Jadi yang kurang itu bukan isi kepala, isi hati yang kurang. Nifak di dalamnya, dengki di dalamnya, hasad di dalamnya, dendam isinya. Ya, makanya itu yang menghambat seseorang maju.
menghambat seseorang tidak bisa mengamalkan agama. Itulah kalangan ahlul kitab. Masalul ladzina hummilut Taurah. Permisalan orang-orang yang membawa Taurat. Masalul ladzina hummilut Taurata summa lam yahmiluha, tapi tidak mengamalkannya, yaitu ada berita tentang Nabi Muhammad di situ tapi mereka tidak ikut Nabi itu ketika Nabi itu datang. Kamasalil himar, mereka itu seperti keledai kata Allah. Kamasalil himar yahmilu asfara, keledai yang membawa tumpukan buku-buku enggak ada nilainya. Nah, kita nasab kita dengan Nabi Muhammad entah di mana sebutnya, yang jaleh sebutnya Nabi Nuh tu. Tetapi kita beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat karena keterbatasan waktu. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan karena detail cerita itu banyak kisahnya. Tapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan bisa kita sambung di lain waktu dan kesempatan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.